Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ahli hadis telah menulis ilmu khusus tentang nama-nama rijal atau tokoh perawi hadis untuk mengetahui kondisi para perawi hadis, baik mengenai kehidupannya, akhlak, sikap beragama, serta hafalannya. Hal ini bertujuan untuk memurnikan validitas sebuah hadis sehingga orang-orang yang tercela akhlaknya atau kurang kompeten tidak akan diterima hadisnya. Hadis-hadis dapat digolongkan menjadi hadis sahih, yaitu hadis yang kuat, dan hadis dhaif atau lemah, serta dapat dibersihkan dari hadis-hadis maudhu atau hadis palsu yang dibuat oleh para ahli bid'ah. Hadis-hadis yang bersih dari keraguan dan aib atau disebut hadis sahih diambil menjadi pegangan dasar dalam akidah dan amal. Para ulama salaf telah berijma bahwa mengamalkan khobar ahad yang sahih adalah wajib dalam masalah akidah ataupun syariah. Karena khobar ahad yang sahih memberikan ketetapan hati dalam mengamalkan hal-hal yang wajib. Dan karena perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah serta ijma' para sahabat menunjukkan bahwa mengamalkan khobar ahad adalah wajib. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk berbuat dusta dalam perawian pada 3 periode pertama, yaitu periode sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang atau lebih, namun tidak mencapai derajat mutawatir. Sedangkan hadis ahad sahih adalah hadis ahad yang diriwayatkan melalui jalur perawi yang berkualifikasi adil atau warok dan berkepribadian tinggi, dan tobit atau terjaga hafalannya sampai akhir perawi. Sedangkan dari segi matan atau isi, ia tidak syadz, artinya satu hadis yang berbeda dengan mayoritas, dan tidak pula mu'allal atau matan atau sanadnya tidak mempunyai celah atau kelemahan. Yang ketiga, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih pada setiap tingkatannya, tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ini pada masa sahabat seperti hadis ahad kemudian populer pada masa tabi'in atau tabi'in. Dan kemudian pada masa tabi'in atau tabi'in diriwayatkan oleh sekelompok orang sehingga menyerupai hadis mutawatir. Berkaitan dengan hadis masyhur, para ahli hadis banyak yang memasukkannya ke dalam kelompok hadis ahad. Terlepas pendapat mana yang dipegang, yang terpenting bahwa hukum tentang hadis masyhur memberi faedah kepada ilmu tumakninah. Karena itu, mengingkari hadis masyhur menyebabkan pengingkarnya masuk ke dalam kelompok kaum fasik, atau pengingkaran terhadap hadis masyhur merupakan perbuatan bid'ah. Yang keempat, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan melalui jalur perawi yang berkualifikasi adil atau warok dan berkepribadian tinggi, namun kurang dobit atau kurang terjaga atau kurang kuat hafalannya sampai akhir perawi. Sedangkan dari segi matan atau isi, dia tidak syadz atau satu hadis yang berbeda dengan mayoritas, dan tidak pula mu'allal, yaitu matan atau sanadnya tidak mempunyai celah atau kelemahan. Jadi bedanya dengan hadis sahih hanya karena perawinya kurang kuat dari segi hafalan. Selanjutnya adalah hadis marfu, yaitu hadis yang disandarkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah hadis dhaif, adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih ataupun hadis hasan. Hadis model ini banyak macamnya, seperti mursal, munqati, mu'dal, syadz, maqlub, mungkar, dan lain sebagainya, mencapai 60 hadis sesuai dengan segi lemahnya. Selanjutnya adalah hadis syadz, adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dobit,
namun berbeda dengan yang diriwayatkan oleh kebanyakan perawi lainnya. Selanjutnya ada hadis mudhtarib. Adalah hadis yang saling berbeda dari segi matan dan sanadnya dan sulit untuk mentarjih mana yang lebih kuat karena sama sahih dan sikohnya. Selanjutnya ada hadis mungkar. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak adil dan tidak pula dhobit. Hadis ini jelas tidak bisa diterima. Kemudian ada hadis mauquf. Adalah hadis yang disandarkan kepada para sahabat. Selanjutnya ada hadis maqtu. Adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Kemudian ada hadis munqati. Adalah hadis yang tidak punya satu tingkatan perawi dan perawinya harus tidak pada tingkatan sahabat. Kemudian ada hadis muhdal. Adalah hadis yang tidak punya dua tingkatan perawi dari tingkatan manapun secara berurutan. Kemudian yang terakhir hadis mursal. Hadis mursal adalah setiap hadis yang sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, sedangkan salah seorang dari perawinya tidak disebutkan apakah itu pada peringkat sahabat atau tabi'in. Para ahli hadis hanya memakai istilah mursal pada hadis yang tidak menyebut sahabat atau ia diirsalkan oleh tabi'in. Sedangkan hadis yang tidak disebut salah seorang perawinya di bawah peringkat tabi'in, maka disebut munqati. Dan itulah berbagai macam hadis yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan karena kita masih sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.